seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di ibadah online pada minggu ini. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang terus setia, Engkau Allah yang terus membukakan jalan bagi setiap kami yang percaya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang membukakan jalan bagi kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sungguh ku percaya Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sembah Tuhan,
ku percaya padamu Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji dan menepati janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi pagi hari ini boleh katakan haleluya. Haleluya. Boleh serukan haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, Amin. setia dalam hidup saudara. Mari bersuka cita. Woo! Haleluya. Mari semua sama-sama nyatakan. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Boleh sorakan, haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara, Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang pemenang, sebab Tuhan kami adalah Allah yang pemenang. Amin. Mari bersuka cita lebih lagi saudara. Sama-sama kita nyatakan. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi katakan, kuasa iblis dikalahkan,
Bahkan surga bumi bersorak. Boleh berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekalipun kami dalam lembah air mata ya Tuhan, kami percaya kami akan tetap melayani Engkau seumur hidup kami. Thank you Jesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan bersama nyatakan, tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, Mengiring-Mu
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari sembah Dia. Oh, hiara la 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 la. Oh, sika la 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 la. Oh, we worship you, Jesus. Sampai akhir hidup kami, kami mau mengiring Tuhan. Oh, haleluya. Oh, we worship you, Jesus. Mari sembah Dia. Seluruh jemaat yang menonton menyaksikan pada online, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Dia la 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 la. Oh, subhanallah. Hanya Kau yang layak disembah. Oh, haleluya. We worship you, Jesus. Oh, ya la 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 la. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mengiringmu sepanjang hidup kami itu adalah satu hal yang akan kami lakukan dan tidak akan pernah kami sesali. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai setiap kami. Bukti Engkau nyata kami ada di tempat ini adalah bahwa kami hari ini masih bisa mengadakan ibadah online. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami tidak lelah untuk mengatakan, mengucap syukur untuk dalam segala hal apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Untuk itu terimalah setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan di tempat ini semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu biarlah terimalah setiap pujian yang kami naikkan tadi Tuhan, biarlah ini semua menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, terlebih setiap orang-orang yang menyaksikan di ibadah online ini. Biarlah Tuhan mengurapi mereka semua. Biarlah melalui ibadah online ini banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sehingga mereka semua boleh diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh dari isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya seluruhnya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom jemaat GB Rahmani, terlebih ya, terkhusus untuk jemaat yang kami cintai dari GB Rahmani. Kiranya setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online ini didapati dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, ya, masih dalam penyertaan Tuhan,
sehingga bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik ya. Dan juga untuk orang-orang yang mungkin bukan dari Jemaat GB Rahmani, selamat menikmati ibadah online ini. Biarlah ibadah online ini memberkati kita semua sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan melalui ibadah online ini ya. Ya, hari ini saya akan melanjutkan khotbah karena judul tema kita selama bulan Juni ini adalah tentang pemenang ya. Kemarin senior pastor menyampaikan firman Tuhan tentang meraih kemenangan. Dan sekarang hari ini saya mau menyampaikan judul firman Tuhan adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan siapa? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kita semua tentu tidak ingin menjadi seorang pecundang. Orang di muka bumi ini tidak ada yang suka ya dengan kekalahan. Tentu kalau kita melihat sebuah pertandingan, entah itu pertandingan olahraga, entah itu pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju gitu ya. Apapun dalam sebuah pertandingan tidak ada orang yang mau atau mukanya senang ketika dalam keadaan kalah. Tentu semua ingin menjadi pemenang gitu ya. Apalagi kita dalam hidup ini penuh dengan masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa diprediksi. Ditambah dengan keadaan pandemik COVID-19 ini, masalah silih berganti, berdatangan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di depan sana. Dan kita tahu kalau kita gagal, kita kalah gitu, tentu kita tidak akan senang gitu ya. Pasti akan rasanya tidak mengenakan gitu. Dan satu hal, dan banyak motivator-motivator di luar sana yang memberikan motivasi kepada setiap orang di seluruh dunia supaya mereka bisa termotivasi dan bisa menjadi pemenang gitu dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, ya, banyak kita orang percaya masih bergumul untuk menjadi pemenang. Padahal seharusnya kita punya perspektif atau punya konsep yang benar dalam kehidupan ini, tentunya dalam konsep kekristenan, bahwa sebenarnya kita diciptakan, kita didesain itu, kita berangkat bukan dari kalah, kita berangkat dari kemenangan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib. Sehingga kita harus punya konsep pemikiran bahwa sebenarnya kita semenjak kita sudah lahir baru, kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kita bukan berangkat dari seorang yang loser atau seorang pecundang, tetapi kita berangkat dari kemenangan gitu. Dan kalau kita masih bergumul untuk menjadi seorang pemenang, saya mau kasih tahu buat kita semua, kita ini sudah menang. Ya, saudara-saudara, kita harus percaya kita sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Ya, tentunya menang atas maut, menang atas dosa. Artinya kalau kita sudah lahir baru, kita sudah menang melawan dosa. Dosa ya, di mana upah dosa adalah apa? Maut. Kuasa dosa, kuasa maut tidak lagi akan menguasai kita, tetapi kasih karunia Tuhanlah yang akan menguasai kita. Makanya 1 Yohanes 5 ayat keempat mengatakan tadi, semua yang lahir dari Allah akan selalu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Apakah masih ada iman percaya dalam saudara sekalian yang menyaksikan ibadah online ini? Ya? Masihkah ada iman percaya di tengah-tengah COVID-19 yang seakan-akan seperti keadaannya tidak baik gitu ya. Dan kemarin saya baru mengadakan live streaming di Instagram bersama anak komunitas anak-anak muda Son of God ya. Ada satu pertanyaan yang cukup baik dikatakan, Bang, di mana Tuhan? Di mana Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini gitu ya. Banyak orang, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh ragu akan kedaulatan Tuhan. COVID-19 boleh hadir di tengah-tengah ini seakan-akan seperti Tuhan tidak membantu gitu ya. Seakan-akan sepertinya Tuhan tidak menolong gitu. Tetapi sebenarnya kita yang mungkin yang tidak peka dengan rencananya Tuhan. Mungkin COVID-19 diizinkan Tuhan terjadi di muka bumi ini supaya banyak orang bertobat. Mungkin COVID-19 diizinkan, ya belum ditemukan vaksinnya, supaya kita mengandalkan Tuhan gitu. Iya enggak? Kita tahu sekarang COVID-19 belum ditemukan vaksinnya gitu. Walaupun ada yang mengklaim katanya sudah menemukan obat untuk virus gitu ya, untuk virus ini, tapi belum bisa dipastikan gitu. Karena WHO belum mengeluarkannya, ya.
Ditambah lagi sekarang ya saya mendengar berita banyak anak-anak yang terkena COVID-19. Makanya kemarin juga ada yang bertanya, kapan ibadah di gereja dimulai gitu ya. Kita harus belajar dari negara di luar sana. Ada yang sudah menyelesaikan PSBB, ya, menyelesaikan PSBB yang awalnya sekolahnya ditutup di Prancis itu, di negara Prancis, sekolahnya ditutup dan akhirnya sekarang sudah dibuka dan murid-murid boleh sekolah dan setelah dibuka malah banyak yang terkena COVID-19. Artinya apa? Meskipun kita boleh diizinkan beribadah, kita walaupun diizinkan beribadah menggunakan protokol kesehatan, ya, dan sangat ketat, harus protokol kesehatannya harus sangat ketat. Kita meminta hikmat Tuhan, sepertinya kita belum bisa mengadakan ibadah di tempat ini karena kita tidak mau mengambil resiko, ya. Kita takut nanti kita buka malah terjadi sarang penularan COVID-19 gitu. Jadi bersabarlah untuk saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, ya. Memang jenuh rasanya di rumah aja, tetapi ketahuilah, ya, sejenuh-jenuhnya kita di rumah, lebih jenuh orang yang sedang terkena COVID-19 yang sedang dikarantina. Ya. Makanya kita harus bersyukur hari-hari ini, jangan sampai kita semua menyia-nyiakan ya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua hari ini. Ya. Makanya kembali kepada konteks firman Tuhan ya, jadi kita harus tahu bahwa kita ini lebih dari pemenang. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang ada di dalam dunia? Karena di 1 Yohanes 5 ayat keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Tentu dunia yang dimaksud secara fisik adalah bumi yang kita injak, yang kita sedang berdiri sekarang ini, bumi pertiwi. Ya. Tetapi yang dimaksud dunia di sini ada di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Ya. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu ada 3 di situ. Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya mau kasih tahu, selama kita masih ada di muka bumi ini, entah kita pelayanan atau kita tidak pelayanan, entah kita orang yang baik atau orang yang tidak baik, akan ada 3 hal yang selalu menghambat kita supaya kita bisa menerima kasih karunia Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Untuk itu saya akan mengupas 3 poin penting ini yang harus kita pahami. Yang pertama, jadi kalau kita ingin menjadi lebih dari pemenang, kita harus bisa melawan 3 hal ini yang tertulis di Alkitab. Yang pertama, keinginan daging gitu ya. Kita akan bertanya-tanya, apa sih keinginan daging itu gitu ya. Kita tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta mora, dan sebagainya. Ada kata dan sebagainya, artinya masih banyak lagi, tetapi kita bersyukur diperkenalkan ada kata-kata percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita tahu itu semua adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah keinginan daging. Kalau kita sudah diklaim menjadi orang yang lebih dari pemenang, seharusnya kita bisa melawan yang namanya keinginan daging. Ya. Kemarin saya mendapat pertanyaan juga tuh dari anak-anak muda Son of God ya, dikatakan, Bang, gimana sih caranya menyemangati diri sendiri gitu ya? Menyemangati diri sendiri ya. Karena banyak orang di luar sana ya sulit menyemangati diri sendiri. Karena kita tahu keinginan daging itu berasal dari mana? Keinginan daging itu berasal dari mana? Berasal dari kehidupan ini dalam diri kita sendiri gitu ya. Banyak orang menyalahkan iblis gitu ya, dari iblis gitu ya. Tapi sebenarnya keinginan daging itu adalah sifat dasar manusia itu sendiri. Dan kita kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus ya, seharusnya kita bisa melawan diri kita sendiri, yaitu melawan keinginan daging. Saya yakin saudara sekalian yang menyaksikan ibadah online ini, jika kita mampu melawan keinginan daging, saya yakin kita akan menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, sehingga langkah-langkah yang kita jalani pasti akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Mengapa saya bilang begitu? Saya kasih contoh. Misalkan ada orang ya, mungkin dalam COVID-19 ini contoh dalam COVID-19 ini ya, dia
tidak punya uang, misalnya gara-gara sudah di PHK gitu. Terus akhirnya dia terpaksa punya kepikiran dalam pikirannya, kayaknya di situ ada rumah besar tuh. Wah, ya udahlah, saya mau merampok aja gitu. Misalkan ya, pada akhirnya dia mengikuti keinginan daging dalam hidup, dalam dirinya. Dia untuk mengikuti, untuk merampok. Dan akhirnya ketika dia mau merampok, berawal dia tidak mau membunuh gitu, tidak ada kepikiran untuk membunuh, tapi karena dia mau merampok, tiba-tiba yang punya rumah bangun, terus dia panik, lalu dia ambil barang-barang, mungkin di situ ada barang benda tajam atau barang keras, dipukullah kepala pemilik rumah itu dan akhirnya mati, meninggal, tergeletak. Dan akhirnya yang tadi awalnya cuma ingin mengambil barang, malah jadi jatuh dosa dalam pembunuhan, gitu ya. Itulah keinginan daging, ya. Keinginan daging itu dimulai dari hal yang kecil dulu. Ketika hal kecil itu sudah kita feeding, kita berikan, lalu akan menyamber kemana-mana gitu. Sesuatu yang besar, sesuatu dosa yang besar akan terjadi lagi gitu. Makanya saya berdoa buat kita semua, ya, yang menyaksikan ibadah online ini, lawanlah keinginan dagingmu di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Tetaplah berdoa sama Tuhan, percayalah Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-20, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan apa? Tak akan puas. Mata manusia tak akan puas. Mata diciptakan untuk memandang ciptaan Tuhan, ya. Tetapi dengan mata kita juga kita bisa terjerumus dalam dosa. Dengan mata kita juga bisa terjerumus dalam dosa, ya. Kalau kita baca di Alkitab, kita tahu kisah Daud, bagaimana Daud jatuh dalam dosa. Ya, matanya melihat Batseba lagi mandi telanjang gitu, sehingga keinginan daging dalam dirinya, ya, percabulan mulai bergejolak gitu. Dan akhirnya kita tahu kisah selanjutnya bagaimana akhirnya Daud tidur dengan Batseba, dan akhirnya sampai karena dia takut ketahuan sama suaminya Batseba, sampai Daud membuat rencana sedemikian rupa supaya suaminya Batseba didesain mati di medan perang, ya, namanya Uria, ya. Akhirnya kita tahu, dan akhirnya Tuhan menghukum Daud, ya. Anak yang dikandung oleh Batseba itu meninggal, dan sampai saat itu Daud berdoa semalaman meminta ampun sama Tuhan supaya anak itu tidak meninggal gitu. Ya, tapi ya, pada akhirnya Tuhan mengizinkan anak yang dikandungnya meninggal. Karena akan ada selalu konsekuensi yang kita terima atas tindakan apa yang kita perbuat, ya. Makanya kuasailah mata kita dalam hidup ini, ya. Saya yakin ada pepatah mengatakan, ya, mata adalah jendela hati, ya. Dari mata turun ke hati, ya. Makanya hati-hati dengan mata kita, ya. Matius 6 ayat yang ke-22 sampai ke-23 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu, ya. Saya berdoa buat kita semua, biarlah Tuhan berikan kita mata yang baik. Tentunya tidak mata secara fisik, mata batin juga, mata batin yang baik, sehingga kita bisa melihat kondisi ini dengan perspektifnya Tuhan, sehingga kita tidak akan kilaf dan kita tidak akan menuruti keinginan daging kita, dan biarlah Roh Kudus yang menguasai dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, keangkuhan. Amsal 13 ayat yang ke-10 dikatakan keangkuhan hanyalah menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat, ya. Jadi mungkin Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita menasehati kita, ya. Kita harus dengarkan orang-orang di sekitar kita juga tentunya, ya. Tapi tentu mendengarkan sesuatu yang baik sehingga hikmat Tuhan boleh turun dalam hidup kita, ya. Angkuh itu dalam sinonim dari kesombongan dan kecongkakan. Jadi artinya kalau kita angkuh itu menghargai diri sendiri secara berlebihan dan memandang orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri. Jadi keangkuhan ini itu dapat merontokkan kerohanian kita, sehingga kita membuat lupa diri, dan kita membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan, ya. Jadi saya berdoa buat kita semua juga di poin yang ketiga ini, jangan sampai keangkuhan menguasai hidup kita, ya. Karena kalau sudah ada keangkuhan akan menimbulkan pertengkaran, ya. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita, ya, bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya sepele gitu. Sebenarnya kalau kita mau menurunkan ego kita saja, kita dapat menyelesaikan pertengkaran itu gitu. Ya enggak? Karena orang kalau bertengkar itu
Semuanya mempertahankan egonya masing-masing, betul nggak? Mereka mempertahankan egonya masing-masing. Kalau dia sadar dia punya ego yang mementingkan dirinya sendiri, dia sadar kalau itu bisa diturunkan sedikit saja, saya yakin pertengkaran itu akan selesai gitu ya. Makanya kalau kita punya mental pemenang ya, jadi harus ingat 3 poin itu, apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita harus bisa melawan keinginan daging ya. Yang kedua, kita harus bisa menguasai mata kita. Tentu kalau mata kita dikuasai dengan baik, mata batin kita pun juga dikuasai dengan baik ya. Yang ketiga, kita harus melawan keangkuhan hidup ya. Biar firman ini memberkati kita semua. Saya kasih ayat penutup, saya undang Presiden Rosip untuk mempersiapkan. Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37 ya. Mari semua jemaat GB Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita semua sudah lebih dari pemenang. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita miliknya Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, Tuhan akan selalu bersama kita. Ya, Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat pujian bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua bersamamu Tuhan. Semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari seluruh yang menyaksikan ibadah online ini, kita sembah Dia. Anugerah-Mu besar Tuhan, perkenanan-Mu yang kami cari. Teguhkan hati kami. Haleluya. Ya, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, Kau yang melawat kami. Anugerah-Mu sungguh besar ya Tuhan. Perkenanan-Mu lah yang kami cari di dalam hidup kami.
Kami bersyukur hari ini kami boleh mengadakan ibadah online ini. Biarlah setiap yang kami dengar bahwa kami harus menjadi lebih dari pemenang. Kami percaya dan meyakini ketika kami lahir baru, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Untuk itu ajar kami Tuhan supaya kami bisa menguasai diri kami bisa melawan keinginan daging, kami bisa melawan keangkuhan hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bisa berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian di tengah-tengah COVID-19 ini, pandemik COVID-19 ini. Kami percaya apapun kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu tangan hamba-Mu berdoa, tangan hamba-Mu terangkat untuk mendoakan seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang sedang mengalami PHK, kekurangan pekerjaan, mungkin mereka kekurangan makanan atau kekurangan dana, tapi Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan cukupkan mereka semua sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang menang. Mereka bisa melewati keadaan yang tidak baik ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mereka yang mengalami pergumulan hidup, apapun yang sedang mereka hadapi, masalah-masalah hidup, Tuhan akan berikan jalan yang terbaik untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan berikan jalan terbaik untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah tangan kami juga terangkat mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan melawat bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan bebaskan kami dari COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jajaran yang tertinggi sampai yang terendah, pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden sampai yang terbawah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua. Biarlah Tuhan lawat mereka bisa menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa kami. Tangan kami juga terangkat untuk kota kami, kota Kerawang yang kami cintai. Biarlah keamanan, kenyamanan, dan ketentraman Tuhan berikan bagi kota kami. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan di kota yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan di ibadah online ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Untuk seluruh sidang jemaat yang menyaksikan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.